tahun 2006 dan udah dinyatakan sama dokter bahwa mata saya ini ternyata bakal terus menurun sampai akhirnya nanti buta total. Itu kan ada sumpah janji ASN kan, gitu kan, sumpah janjinya. Nah itu di situ kan ada Pak Wali ketika itu, Pak Bima Arya, nah itu ngeliat gitu kan. Terus Pak Wali Bima ketika itu bilang ke media gitu, ke teman-teman media, itu Galih mau saya bawa ke balai kota, Pemkot, mau ini saya mau jadiin asisten saya. Kesempatan ini kami mengapresiasi pemerintah Kota Bogor yang sudah membuka formasi khusus untuk disabilitas. Kita tepuk tangan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Guys, UNB Lovers, hari ini tanggal 4 Januari 2025. Sejenak kita flashback ratusan tahun yang lalu. Ada seorang bernama Louis Braille. Beliau adalah disabilitas penglihatan dari usia 5 tahun. Dengan keterbatasan itulah beliau kemudian menciptakan satu huruf yang kita kenal dengan huruf Braille. Huruf Braille ini singkatnya adalah huruf yang memudahkan bagi saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas penglihatan. Hari ini kita semua kedatangan tamu istimewa di Hari Braille Internasional ini, seorang analis Kemas dari Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kita sambut Mas Galih Purnama. Assalamualaikum Mas Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, di podcast Universitas Nusa Bangsa. Saya mendapatkan informasi ini belum lama ya. Jadi ketika kami mengungkapkan bahwa kami berkeinginan untuk memperingati Hari Braille ini dengan sesuatu yang istimewa, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa di Pemkot Bogor ada seseorang yang teramat sangat istimewa, yang ternyata beliau ini seorang ASN, namun beliau ini disabilitas penglihatan. Mungkin Mas Galih bisa bercerita, bisa memberikan perkenalan kepada UNB Lovers semuanya. Silakan Mas Galih. Baik, terima kasih Mas Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Galih Purnama. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pekerjaan saya sebetulnya sebagai analis kemasyarakatan di Kecamatan Bogor Selatan. Namun selama 2 tahun terakhir ini saya bertugas di Balai Kota Bogor sebagai asisten pribadi Wali Kota Bogor sejak masa Pak Bima Arya gitu, dari 2 tahun lalu. Bertugas sebagai pembuat notulensi rapat beliau, rapat wali kota. Jadi setiap wali kota rapat koordinasi, rapat audiensi, saya ikut. Sebagai notulis. Ya, notulis. Ini berarti kalau notulis ini kan orang yang bertugas untuk mendokumentasikan berupa tulisan, laporan tertulis tentang apa yang dirapatkan. Itu ya, Mas Galih? Betul. Nah, ini punten ini Mas Galih. Dengan kondisi seperti ini, apakah tidak ada kesulitan gitu Mas Galih? Sejauh 2 tahun ini, alhamdulillah lancar-lancar saja Pak. Lancar-lancar ya? Iya. Sangat luar biasa ya buat UNB Lovers ini ya, dalam kondisi yang seperti ini ternyata bukan kaleng-kaleng kerjaannya ya, gitu. Mas Galih, barangkali sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang pekerjaan Mas Galih di Pemkot Bogor ini, barangkali bisa kita bedah nih siapa seorang Galih Purnama nih. Silakan Mas Galih. Saya Galih Purnama, usia saya 37 tahun.
kebetulan saya sebagai seorang ASN, terus lulus sebagai CPNS tahun 2021 ya di Pemkot Bogor, formasi jabatan analis kemasyarakatan di Kecamatan Bogor Selatan. Pada saat itu saya lulus dengan formasi disabilitas. Ya, jadi Pemkot Bogor memang mengalokasikan untuk disabilitas di Kecamatan Bogor Selatan tersebut dengan jabatan analis kemasyarakatan berdasarkan latar pendidikan D4 kesejahteraan sosial. Jadi sangat sesuai dengan jurusan saya ketika itu, yang dilamar. Waktu itu dari formasi yang dibuka itu berapa orang tuh Mas Gali? Untuk berapa orang formasinya? Untuk satu, kalau di sini satu gitu. Satu ya. Berarti kalau di pada saat ujian kemarin CPNS itu mengalahkan berapa orang tuh Mas? Kalau ini khusus yang jadi formasi khusus yang disabilitas Pak, saya kurang tahu yang daftarnya. Cuman waktu SKD sama SKB itu ada satu orang lagi yang disabilitas daksa gitu. Waktu seleksi administrasinya saya kurang tahu berapa yang daftar. Cuman waktu SKD sama SKB-nya tes seleksi tahap 2 dan tahap 3-nya itu ada satu orang yang daftar, tapi ya alhamdulillah saya nilainya paling tingginya saya gitu. Hampir menyamai orang-orang yang bisa lihat gitu, nilainya nggak jauh beda dengan yang paling tinggi di kecamatan lain. Kan analis kemasyarakatan itu waktu itu dibuka 6 formasi. Totalnya 6. Kan di 6 kecamatan. Di Kota Bogor yang Kecamatan Bogor Selatan khusus nggak boleh sama yang non disabilitas, harus yang disabilitas. Gitu. Jadi Pemkot Bogor luar biasa gitu, udah mengalokasikan ini gitu. Dan karena memang tidak semua kota kabupaten mau ya. Apalagi di ini pemerintahan gitu, luar biasa. Karena dia kalau di Dinsos udah biasa, udah banyak dinas sosial maupun guru, dosen ada juga gitu kan. Ini kan di pemerintahan yang luar biasa, Baik nih Mas Gali, kesempatan ini kami mengapresiasi pemerintah Kota Bogor yang sudah membuka formasi khusus untuk disabilitas. Kita tepuk tangan dulu lah. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan formasinya nambah ya. Mas Gali ya. Gini Mas Gali, kalau boleh sedikit bertanya nih ya. Kondisi disabilitas ini apakah memang Mas Gali dapatkan dari lahir atau gimana nih Mas Gali? Enggak, saya disabilitas itu setelah keluar SMA mengalami gangguan penglihatan. Awal mulanya saya pakai kacamata dari SD. Cuman saya nggak nyangka bakal seperti ini gitu, bakal terus semakin nurun daya lihat saya gitu. Ya setelah, tapi memang dalam prosesnya saya ada sesuatu yang memang saya pikir ada kendala gitu dengan mata saya. Misalkan waktu mulai pakai kacamata itu ada saat-saat tertentu kalau misalkan malam agak repot saya gitu, meski pakai kacamata atau kondisi gelap, atau misalkan kayak di mata tuh kayak ada bercak-bercak, kirain di kacamata, ternyata waktu SMP itu di mata mulai ada bercak-bercak. Terus setelah keluar SMA tuh mata kanan tuh lihat garis bengkok-bengkok gitu. Itu yang jadi ini gitu, garis bengkok-bengkok yang mata kanan. Tapi dengan sebelah mata itu ya saya dulu berhasil itu lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri waktu itu ya. Dengan udah kondisi sebelah mata. Nah, ketika itu 2006 tahun 2006 dan udah dinyatakan sama dokter bahwa mata saya ini ternyata bakal terus menurun sampai akhirnya nanti buta total. Sudah. Itu 2006. Udah kurang SMA, saya kurang SMA 2005 gitu. Udah dinyatakan seperti itu gitu. Mungkin nurun gitu. Dan nantinya kamu harus ke Yayasan Wiataguna, punya Kementor, tempatnya orang-orang disabilitas netra, disabilitas penglihatan gitu. Gitu. Berarti pada saat divonis itu waktu masih SMA ya? Keluar SMA, pas berarti lulus setahun ya. Berarti seluruh tahun khusus untuk
ikut kursus masuk tinggi perguruan tinggi negeri gitu. Nah, gitu. Oke. Berarti pada saat kuliah, Mas Galih ini masih bisa melihat apa dengan baik sebenarnya. Enggak, tadi udah sebelah ya. Maksudnya sebelah masih yang bisa. kiri Ya? doang, kiri Ya. kiri juga udah agak parah juga ternyata gitu setelah gitu. diperiksa ya gitu. Jadi hanya bisa baca tuh berapa ini gitu, ternyata udah ini juga udah, tapi huruf-huruf masih tegak gitu, masih belum kanan, masih goyang-goyang, tapi memang udah terbatas juga. Oke. Ya. Terus dinyatakan bahwa memang tidak bisa mengikuti perkuliahan secara normal. Itu sejak kapan itu, Mas Galih? Itu sebelum tadi ikut seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Sudah mulai Ya, memang tidak bisa ya? Ya. Berarti pada saat perkuliahan itu kemudian Mas Galih memutuskan di tempat yang memang memungkinkan untuk lanjut atau gimana? Enggak, saya dulu sebetulnya punya ini, jadi itu saya tuh kesejahteraan sosial tuh di kampus kedua saya. Kampus pertama saya sebetulnya di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung. Itu ya saya masuk ke situ, cuman ya karena pas awal masuk memang kondisi saya makin nurun, terus di tengah jalan di semester 5-6 saya nggak bisa lanjut kuliah lagi gitu, karena memang mata kuliahnya memang jurusan yang memang memerlukan mata gitu. Saya dulu awalnya sastra Inggris nggak selesai di semester 5-6. Ya dengan berbagai pertimbangan saya nggak lanjut. Terus saya mulai lagi dari nol, padahal udah 100 SKS lebih dulu di satu universitas negeri tersebut. Terus lanjut saya ke Wiataguna itu sebagai penasaran dokter di 2 tahun lalu. Waktu itu kan saya 2008 mulai aja, saya karena udah parah saya ke sana. Ternyata saya lihat pada umumnya orang yang disabilitas penglihatan tuh kuliahnya itu di yang hafalan gitu. Kayak ilmu kesejahteraan sosial atau pendidikan yang keguruan gitu. Saya coba deh konsultasi ke sana, orang tua juga support gitu. Bisa katanya ikut tes lagi tapinya gitu dari awal lagi gitu. Karena untuk ikut seleksi masuk perguruan tinggi udah nggak bisa, udah lewat 3 tahun karena 3 kali kesempatan kan. Ini masih bisa di situ punya Kemensos, Politeknik Kesejahteraan Sosial. Nah saya awal mula di situ gitu. Masuklah saya ke situ, ya ternyata ya kampusnya ya itu hafalan gitu kan. Itu yang berarti di Poltek tersebut Mas Galih mendapatkan gelar sarjana terapan pekerjaan sosial. Oke. Di tahun berapa lulusnya Mas Galih? Itu saya masuk 2011 gitu ya. Lulus 2016, 5 tahun. Iya. Wow, keren itu 5 tahun. Terus kemudian baru bergabung di pemerintahan ini tahun 2021. Saya setelah saya ikut S2 2018 sampai 2020. Oke. Berarti S2-nya sama di sama Poltek juga. Berarti S2-nya pun S2 terapan ya? Terapan. Iya. Oke. Sama-sama bidangnya di kesejahteraan sosial. Wah, keren ini ya One Lovers ya. Walaupun dalam keterbatasan ternyata Mas Galih masih semangatnya ini ya yang harus kita contoh ya, kita tiru ya. Oke, Mas Galih, tadi kan Mas Galih bercerita ya, saya perkenalkan sebagai analis Kemas ya, kemasyarakatan di Kecamatan Bogor Selatan. Tapi sekarang tadi kerjaannya ngebantu Pak Wali ya. Itu gimana ceritanya nih Mas Galih? Jadi ketika itu kan formasinya itu CPNS gitu kan, analis kemasyarakatan Kecamatan Bogor Selatan. Itu ketika masa CPNS gitu kan, itu prajabatan juga di situ. Setelah setahun itu ada pengangkatan sebagai PNS gitu kan, dari CPNS menjadi PNS gitu kan. Setelah prajabatan itu, nah itu kan ada sumpah janji ASN kan, gitu kan, sumpah janjinya.
Nah itu di situ kan ada Pak Wali ketika itu, Pak Bima Arya, nah itu ngeliat gitu kan. Oke. Terus Pak Wali Bima ketika itu bilang ke media gitu, ke teman-teman media, itu Galih mau saya bawa ke balai kota, Pemkot, mau ini saya mau jadiin asisten saya itu tahu kabarnya dari wartawan, saya diwawancara, ya dari wartawan, saya juga bingung, ya, benar ini berita benar kan, saya operasinya udah di situ kan, Pak Bima tertarik katanya pengen ini, ya saya juga pertamanya bingung juga, apa gitu kan, ya sekretaris camat bahwa memang saya diminta ini balai kota yang memang ya yang berwenang kan mutasi rotasi pegawai kan. Gitu, gitu, ya, terus sama itu juga dites dulu, diseleksi dulu, jadi nggak langsung ini, diwawancara dulu sama BKPSDM Kota Bogor, itu sama Badan Kepegawaian Kota Bogor gitu, diwawancara dulu, dan itu pun wawancaranya bahasa Inggris, sebanyak 2 kali, terus sama kabar protokol Pemkot Bogor gitu, dari Balai Kota ya. Tapi yang unik ya, justru waktu itu Kang Bima Arya nggak bilang langsung ya? Iya, dari itu. Jadi tahu-tahu begitu ketika Kang Bima memutuskan untuk membawa Galih ke balai kota, berarti Galih mendapatkan panggilan untuk tadi di wawancara, dites gitu ya? Iya, dites pada gitu ya, itu dites di lewat telepon, ditesnya sambil bekerja gitu kan, gitu, ditesnya di by phone ya? By phone, sama BKPSDM gitu. Tapi disampaikan ya, Mas Galih ini ada dalam rangka ini, terus gitu atau gimana? Langsung di ini aja, misalkan di selama ini pekerjaannya sehari-hari gimana gitu. Jadi dia lihat ininya apa, potensi kemampuannya seperti apa, dipetakan dulu. Tapi itu bahasa Inggris. Gitu. Tapi memang dari Badan Kepegawaian gitu, itu memang menyampaikan bahwa nih Mas Galih dalam rangka mau ditarik ke balai kota harus ada wawancara seperti ini, atau mengalir aja itu? Saya agak kurang ingat ya, cuman ini apa mengalir aja gitu. Saya tahu ya karena udah paham juga, ini yang dalam rangka ini udah ini juga gitu. Tapi gini Mas Galih, waktu tadi kan bilang ya, begitu tahu mau ditarik ke balai kota kan, ya kerjanya ngapain ya gitu ya. Pada saat itu apa ya, mungkin yang dirasakan Mas Galih, kok dipindahin ya gitu, ada rasa gimana nggak, atau ya sebagai seorang ASN siap melaksanakan tugas atau gimana? Ya, sebagai seorang ASN siap melaksanakan tugas, cuman saya juga potensi saya ya seperti inilah gitu, misalkan membuat laporan-laporan, kalau di analis Kemas kan itu tentang bansos gitu, kayak misalkan jadi saya ikut rapatnya terkait memang Dinsos, Dinkes itu, terus Disperumkim, bansos kayak gitu, gitu, Dahduk, jadi terkait stunting, LTLH gitu, tentang itu. Nah kalau di sini juga udah agak kebaca saya, berarti kalau di Pemkot saya lebih luas, gitu, nggak hanya tentang kemasyarakatan, tapi tentang program-program pemerintah semuanya gitu, keseluruhan. Nah, itu di situ berarti paling di sini tuh saya berarti harus lebih banyak baca gitu, berita-berita apa gitu, harus pengetahuan saya harus lebih luas gitu. Kebetulan juga latar pendidikan saya kesejahteraan sosial itu hampir semua bidang, walaupun sekilas kayak ekonomi, manajemen, pemerintahan, politik, jadi nggak terlalu ini gitu, jadi hanya istilah-istilah yang di pemerintahan yang memang saya perlu ini, browsing dulu, dulu di internet, apa sih ini gitu, singkatan-singkatan gitu, menyesuaikan dengan bidang kerjaannya. Jadi saya lebih ke arah, kita tuh yang disabilitas penglihatan lebih ke arah, alhamdulillah masih punya pendengaran, jadi lebih ke pendengaran gitu. Mas Galih, kalau
sebagai seorang disabilitas ya, bagaimanapun memang Mas Galih ada satu keterbatasan Ya. dalam hal ini penglihatan. Pertanyaan saya, apa yang Mas Galih rasakan dalam apa mungkin tantangan dalam dunia pekerjaan, terutama di pemerintahan ini kan, yang di luar core-nya kan biasanya kan di Dinsos misalnya, di luar core-nya itu sejauh mana yang Mas Galih rasakan? Kalau sepengalaman saya yang rasakan langsung dan melihat di masyarakat gitu ya, sebetulnya ya kayak di pemerintahan juga saya bisa, cuman potensinya saya tadi lebih ke misalkan tadi fungsi koordinasi, fungsi yang analis itu kan, analis misalkan menganalisa apa kendala-kendalanya, terus nah itu kan berdasarkan dari kalau ya dulu waktu saya di kecamatan, misalkan dari kasih-kasih di kecamatan Bogor Selatan punya 16, nah itu dari laporan-laporan kan, ini terus saya info-infonya saya dapat dari balai kota misalkan untuk disosialisasikan ke sana ke kelurahan-kelurahan gitu kan, dari kecamatan distribusikan. Nah itu ternyata di pemerintahan juga bisa gitu, kita cuman lebih ke arah koordinasi kan, analis itu bukan ke arah misalkan pengelola data gitu. Pengelola data kan misalkan datanya yang miskinnya data misalkan kan itu memang tidak mudah. Itu memang ada bagiannya lain. Kalau saya lebih ke analis yang lebih ke ngumpulin ininya, misalkan kendala-kendalanya apanya, terus koordinasinya baik misalkan, jadi saya rapat ke balai kota apa ini gitu, terus nanti laporin ke camat gitu. Jadi itu sama gitu, kayak gitu Pak. Oke. Nah, kalau dari lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat bekerja itu sejauh mana dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan kerja Mas Galih? Alhamdulillah waktu itu kasih saya kebetulan juga udah pensiun sekarang ya, udah nggak ini lagi di Pemkot Bogor. Nah selama setahun itu waktu di kecamatan dan camatnya juga ya alhamdulillah gitu, baik gitu kan. Awal semuanya mendukung gitu. Ketika awal saya kesana juga memang perkenalan juga di kecamatan itu ya kami menerima gitu, menyatakan bahwa siap gitu kan gitu. Yang penting bukan kondisi fisik tapi kemampuan gitu kan, menyatakan seperti itu gitu. Kasubag Umum Kepegawaian sama sekretaris camat yang membidangi kepegawaian, jadi ya lancar-lancar saja. Dan ininya bagus gitu. Dulu ketika di kecamatan itu memang saya kan banyak berkas-berkas juga. Nah di kecamatan itu ada banyak yang praktikum mahasiswa atau dari PSG ya? Dari Pakuan, dari mana universitas di Bogor Kesatuan gitu, itu dari anak SMA. Nah itu sekcam saya tuh cerdas gitu, memanfaatkan memang itu buat ada yang ditempatkan tempat saya nanti ngebantu kalau misalnya ada berkas yang apa yang perlu tanda tangan atau berkas yang ini gitu membantu, atau misalkan ada saya ditugasin ke mana bisa juga pakai anak praktikum gitu yang nganter gitu ke kelurahan misalkan ini, atau kemana. Nah itu luar biasa dukungannya gitu, teman-teman juga gitu kayak gitu. Berarti bisa dibilang so far so good ya? Ya, so far so good gitu. Setiap ini kendala ada jalan keluarnya gitu, enggak nih gitu. Dan setelah dipindah ke balai kota, ini ya saya bisa ini sendiri karena tugasnya hanya mendampingi wali kota di rapat-rapat, jadi nggak banyak keluar gitu kan, di rapat-rapat audiensi koordinasi. Jadi ya sendiri aja dengerin terus ngetik laporan gitu. Jadi lebih ke arah paling koordinasikan ke kabag protokol atau kabag umum gitu tentang apa yang hasil rapat tersebut gitu. Ininya gini Mas Galih, ini kan mungkin buat UNB Lovers juga banyak yang bertanya gitu ya.
cara berkomunikasinya nih. Misal Ya. kalau ngobrol kan enak Ya. ya. Tapi seandainya nih Mas Galih, Ya. punten ya. Ya. Ada rapat nih, ada rapat terus kemudian Mas Galih pingin melaporkan Ya. atau ini gimana nih ada Ya. pertanyaan. Nah, ini yang harus dengan Ya. menggunakan alat nih, Ya. misalnya HP itu Ya. gimana nih Mas Galih bisa cerita nggak nih? Jadi teman-teman gini, Hmm. sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini sangat membantu untuk kita yang disabilitas penglihatan gitu. Saya udah nggak bisa baca, tapi HP iPhone, Android itu ada aplikasi yang bisa diaktifkan, itu ada muncul suaranya gitu. Oh, oke. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi lewat fitur itu ya? Ya, lewat fitur itu. Jadi tadi mungkin bingung, saya nggak bisa ngelihat, nggak bisa baca, tapi kok bisa komunikasi ke kasih kepala seksi kelurahan, gimana caranya gitu kan? Itu pasti tanda tanya gitu. Makanya. Ya, itu menggunakan aplikasi yang mengeluarkan suara gitu. Itu cukup ya. Kalau laptop pun sama. Kalau laptop mesti download dulu gitu kitanya gitu. Download. HP juga ya kalau misalkan suara bawaan HP-nya kurang bagus, kita download juga gitu, ada menunya di situ gitu. Iya. Itu jadi gitu, jadi hanya dari suara gitu. Kalau yang berkas-berkas itu ya memang kendalanya itu harus ada yang bantu lihat gitu, karena nggak bisa lihat langsung. Ya, tapi kalau selama ini nih Mas Galih ya, ada nggak mungkin cerita-cerita yang entah yang lucu, entah yang berkesan, entah yang apapun itulah ya, di pekerjaan mungkin bisa spill nggak nih Mas? Ya lucunya ya itu tadi, orang-orang kan pada nggak tahu, pada bingung gimana caranya gitu kan. Pak Wali Kota Bimaraya juga sekarang Pak Wamendagri ya, Pak Wamen gitu kan. Bingung juga, udah lihat tapi tetap aja itu juga ya kayak timnya dulu kan bingung. Saya udah dengar, udah lihat, tapi tetap bingung apa yang laptop saya omongin gitu. Gitu saya ngetik terus saya dengar gitu, bingung gimana gitu. Ini ngomong apa dia gitu kan. Gitu karena di laptop itu kan saya ngetiknya bahasa Indonesia, yang dia bacakan itu bahasa Inggris. Jadi kalau saya ketik di jadi dai, yang jadi yeng gitu kayak gitu. Ya, jadi kalau orang yang jarang pakai ya terus nggak bisa tangkep gitu. Jadi ngomongnya itu kalau di HP ini settingannya ada bahasa Indonesianya, jadi tetap aja kalau dicepetin ya orang nggak ngerti juga gitu. Itu juga gitu. Tapi lebih jelas gitu dibacain kalau di laptop yang yeng gitu. Jadi itu ngebantu gitu, jadi ya gitu. Ya gitu dulu. Jadi sangat ini banget saya dengan laptop, dan sehari-hari saya itu dengan telepon gitu. Ya. Itu yang lucu itu. Mungkin ini memberikan gambaran buat Windows lovers ya, bahwa dalam keterbatasan ternyata selalu ada jalan ya, Galih ya. Betul. Ya, dan apalagi di era digital, teknologi ini yang sangat luar biasa, semuanya bisa diatasin sebenarnya ya. Ya, tinggal kitanya mau nyari nggak gitu ya. Ya. Kitanya punya kemauan untuk belajar nggak, punya ini motivasi nggak untuk belajar, untuk berkembang gitu. Tapi menarik loh nih Mas Galih. Tadinya saya juga berpikir gimana caranya ya bisa mohon maaf ya dengan keterbatasan ini, tapi misal membuat laporan itu berarti gini Mas Galih, kalau yang untuk oke lah HP kan ada fitur suara ya. Kalau laptop pada saat mengetik itu apakah memang pakai suara juga, atau mohon maaf nih ada yang pakai huruf braille gitu, atau gimana nih? Laptopnya laptop biasa, cuman kita tadi download itu suara aplikasi nama JOS, Job Access with Speech. Sampai sejauh ini untuk mengetik sama sekali tidak ada hambatan ya? Bisa dibilang lancar ya? Iya, jadi saya bisa mindahin dari laptop ke WA dulu, terus saya kirim gitu kayak gitu. Nah, ini ya walaupun tadi ya Mas Galih udah ngejelasin, tapi mungkin gak kebayang ya. Iya, makanya. Gimana gitu, orang juga kan masukin kabelnya gimana gitu kayak gitu. Iya, bisa gitu ya. Diraba gitu kayak gitu. Ya saya nggak apa ya, mungkin saya juga mungkin sama dengan Kang Bima gitu, walaupun sudah melihat, sudah mendengar sendiri gitu ya, tapi tetap kok bisa gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Saya ingin minta pendapat ini ya, terkait dengan
para penyandang disabilitas di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, itu yang Mas Galih mungkin inginkan terkait dengan akses, terkait dengan kesempatan di bidang apapun, itu gimana Mas? Ya, menurut saya sih namanya ini Pak, kita itu mengenal yang namanya pentahelik, itu unsur Iya. pentahelik Oke. dalam menangani berbagai ini di kemasyarakatan atau dimanapun gitu, ada namanya pentahelik. Jadi tidak hanya pemerintah gitu. Jadi pentahelik itu ada pengusaha di sana, ada media kayak gini nih, podcast gitu kan, Iya, iya. media, ada akademisi kayak gini juga Iya, di Universitas Nusa Bangsa gitu. Ada juga masyarakatnya sendiri. Jadi nah semua unsur ini harus berkolaborasi, ditambah keluarga gitu, Iya, dukungan iya, iya. support keluarga. Jadi maupun disabilitas ketika semua ini berkolaborasi, selesai gitu. Mulai dari dukungan keluarga, terus tadi kalau pemerintah aja nggak akan ini, Nggak akan cukup ya? Iya. Harus ada keterlibatan pengusaha, akademisi. Kalau kita mau kuliah kan yang disabilitas ya universitasnya harus bisa nerima gitu, harus Iya. inklusif gitu Iya, kan. betul, Itu betul. makanya Iya, iya. semua unsur harus terlibat. Pemerintah kan juga nggak bisa tetap, meskipun udah ada aturannya kan terkadang punya aturan sendiri gitu kan. Iya. Jadi kayak gitu. Medianya juga harus mengaplikasi, harus ini kan. Pengusaha juga, misalkan pengusaha juga kita memberikan peluang kesempatan untuk kerja, untuk Iya. misalkan ngasih beasiswa mungkin untuk disabilitas Iya, gitu, iya. atau ke umum juga gitu kan, kayak gitu atau dari perusahaannya gitu kan. Itu terus tadi sama kan kampus juga kan, media juga Iya. menginformasikan sama mensosialisasikan seperti ini kan. Iya. Orang-orang kan tadi belum tahu, misalkan yang disabilitas penglihatan ternyata bisa ngetik, bisa ini Iya, gitu. Ternyata masih banyak gitu Iya, yang belum iya. tersosialisasikan gitu. Iya. Nah ini Mas Galih, kalau dalam dunia pekerjaan Iya. atau dunia pemerintahan, Iya. walaupun oke lah, mungkin ada beberapa bidang yang tidak semua orang disabilitas mungkin memang ada keterbatasan. Ya. Tetapi untuk kesempatan ikut berperan serta berkarya atau bekerja di pemerintahan maupun di semua bidang pekerjaan, itu kalau menurut Mas Galih gimana nih? Sejauh saya mengalami disabilitas ya dari mulai 2009 saya banyak bergaul dengan ini. Disabilitas kuliah pun saya tadi kesejahteraan sosial juga salah satunya kajiannya juga ada disabilitas kan. Selain tadi saya bilang semua ilmu ada di kesejahteraan sosial, politik, sosial, ekonomi. Nah itu saya lihat yang teman-teman disabilitas semuanya punya potensi. Punya potensi. Punya potensi kecil apapun punya potensi gitu. Dan dari perkuliahan juga saya kajian dulu ya kayak misalkan negara di kayak Korea Selatan, kayak misalkan Jepang itu kan, itu kan udah ini ternyata yang mereka juga misalkan yang itu disabilitas intelektual. Kalau dulu bilangnya Grahita ya gitu, yang itu yang IQ-nya di bawah rata-rata itu kan. Nah di sana itu sekecil apapun kemampuannya mereka tuh bisa bekerja gitu potensi, tapi ininya satu. Potensinya satu, misalkan kalau yang disabilitas intelektual Grahita itu misalkan dia kayak misalkan kalau di industri otomotif mobil, misalkan dia bagian ngelas aja itu lebih tekun, lebih rajin gitu. Tapi di satu potensi di mana ini kalau mukul aja misalkan autis, misalkan drum itu ketika udah ketemu misalkan oh dia ini mukul diarahin ke drum, bisa ada prestasi gitu. Itu kayak gitu. Oke. Kita seperti itu. Ya. Berarti di sini negara harus hadir ya, Mas ya. Negara harus hadir, kemudian dari swasta juga harus hadir ya, untuk membantu masyarakat ya. sendiri juga harus juga. Nih, Mas Galih, di kesempatan kali ini saya ingin ngetek ke pertama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mudah-mudahan
nanti dengan Mas Galih tampil di sini bisa lebih memberikan akses yang lebih merata kepada semua penyandang disabilitas. Kemudian juga Kementerian Pendidikan, baik yang menengah maupun pendidikan tinggi, mudah-mudahan bisa lebih diberikan ruang untuk semua disabilitas bisa mengembangkan ilmunya, bisa kuliah. Karena tadi seperti yang Mas Galih sampaikan, ternyata mereka punya potensi yang bagus ya. Dan tinggal bagaimana kita bisa menempatkan potensi ini sesuai dengan bidang yang tepat, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan. Gitu. Dan kalau yang paling setidaknya gini, yang Mas Galih rasakan, saya minta pendapat nih. Untuk di Indonesia sendiri, kesempatan penyandang disabilitas ini untuk berkarya di dunia pekerjaan maupun pemerintahan, menurut Mas Galih gimana nih? Apakah masih kurang, perlu ditingkatkan atau seperti apa? Sekarang udah bagus, udah berkembang ya, udah terus. Buktinya saya ini bisa di pemerintahan ini udah bagus gitu. Dulu kan hanya misalkan guru gitu, hanya misalkan di panti dinas sosial. Sekarang udah berkembang gitu. Di perusahaan-perusahaan juga ada, tapi masih terus ditingkatkan jumlahnya, terus pelatihannya, misalkan pengembangannya gitu, kemampuannya gitu, peningkatan potensinya. Oke, Mas Galih, karena disabilitas ini memang saya nggak tahu ya apakah di semua negara ini, termasuk negara maju, sudah memberikan kesempatan yang sama atau belum gitu ya. Tapi tadi kalau di negara kita mudah-mudahan bisa ditingkatkan ya Mas Galih. Terutama dengan itu dulu adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Setelah itu semakin meningkat. Semakin meningkat. Itunya kayak misalkan kayak tadi saya formasi jabatan untuk yang, bahkan saya juga dulu ketika itu sempat tanya ke Pemkot Bogor lewat Facebook, ini dianalis kemasyarakatan kecamatan, apa bisa nerima yang disabilitas penglihatan? Sepertinya ini lebih ke arah yang disabilitas fisik tubuh gitu kan. Karena melihat ternyata luar biasa jawaban ini. Setelah terakhir mau pendaftaran ada balasan, oh bisa asal nanti nilainya kan kita ngelihatnya dari ini, wah luar biasa ya, udah saya masukin lamaran gitu. Tidak bisa, karena ya sepengetahuan saya dulu gitu kan, dulu memang kota atau kabupaten tuh ngelihat dulu disabilitasnya apa gitu. Kalau mungkin ya meskipun tadi di yang udah biasa dinsos atau apa gitu, kalau yang penglihatan gitu. Tapi setelah undang-undang ini gitu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini mulai ini itu gitu kan. Dulu juga kebetulan kan saya itu, kampus saya itu kan punya Kemensos. Saya ngasih masukan juga ke dosen gitu kan. Bagaimana ya lulusan Kesos ini, kata saya tuh ya yang netranya yang disabilitas penglihatan supaya bisa bekerja gitu kan, gimana gitu formasinya gitu kan. Ini gitu di khusus gitu, misalkan bisa di mana gitu kan. Oke, ini Mas Galih, saya mau izin nih, mau ngetek lagi nih ya kepada Badan Kepegawaian BKN ya dan BKD. Mudah-mudahan formasi untuk para disabilitas bisa ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Gitu ya Mas Galih ya. Kalau melihat umur ini kan Mas Galih masih masuk generasi muda lah ya. Adakah tips dan trik gitu ya bagi generasi muda untuk tetap bisa berkarya sekalipun dalam kondisi yang penuh keterbatasan? Gimana Mas Galih? Kalau dari saya pengalaman pribadi, sebetulnya sumbernya dari diri sendiri itu. Dari diri sendiri? Ya, dari sendiri untuk gimana, kita menjadi berhasil, untuk kita menjadi maju itu dari sendiri. Tadi semangat, punya semangat hidup gitu. Punya semangat gitu. Gitu. Jadi ya bertanggung jawab pada diri saya sendiri, harus bekerja, harus belajar gitu. Nah, setelah sadar bahwa saya punya kebutuhan untuk itu, untuk hidup, untuk belajar, ya saya mau gitu semua bekerja gitu. Jadi walaupun apapun kondisinya gitu, ketika saya dulu kehilangan penglihatan gitu, pada awalnya bisa melihat, saya sadar bahwa ada potensi lain, saya masih bisa mendengar, masih bisa
berjalan, berbicara gitu. Asli ada tangan untuk mengetik gitu. Mapatan aja yang ada. Nah itu untuk paling untuk teman-teman yang kaum muda, teman-teman itu seperti itu Pak. Jadi kita apa yang kita punya manfaatkan itu, maksimalkan, syukuri gitu. Itu saya gitu. Itu prinsip saya. Ya saya juga nggak ngebayangin masuk pemerintahan ini, nggak istilahnya nggak benar-benar namanya apa sih? Benar-benar wah harus saya PNS harusnya enggak. Saya dulu ketika sambil kuliah saya sambil jualan pulsa, saya sambil apa yang bisa jual saya jual gitu. Gitu untuk karena tadi kalaupun nggak bisa bekerja orang ya saya sendirilah berjualan gitu. Siapa tahu punya usaha sendiri apa gitu. Itu apapun saya manfaatkan, punya apapun gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi saya dalam diri saya sendiri nggak ada alasan saya misalkan sulit bekerja lantas saya nggak berikhtiar, nggak ya udah berjualan apa gitu kan. Ya kemudian buka ruang sendiri aja gitu kan. Ya, kalaupun susah misalkan jualannya ke keluarga gitu kan. Potensi-potensi itu sebetulnya kalau kita cari sendiri ada, bisa gitu. Selalu ada ya? Selalu ada. Saya juga dulu itu tuh S1 S2 tuh pertama bayar, kesininya dapat beasiswa S1 prestasi dari yayasan. Seperti yayasan itu ada beasiswa jalur prestasi di atas IPK 3,75. Kebetulan saya dulu IPK ya di atas itu dapat beasiswa. Awalnya kan saya nggak minta gitu kayak ini dan kampus juga enggak, cuma saya sempat ngusulin juga gitu. Misalkan alhamdulillah di bawah saya dapat beasiswa yang disabilitas penglihatan waktu itu. Terus nah S2 pun ternyata saya dapat modal sendiri gitu kan, bayar sendiri. Saya memang niatnya mencari ilmu karena bagi saya ilmu itu sangat penting, pendidikan penting gitu. Meskipun saya udah kelihatan penglihatan gitu, saya mau aja bisa aja mijat, tapi saya hati tetap saya pingin ilmu gitu kan, pingin pendidikan juga, pingin ini gitu kan. Nah itu saya S2 bayar, pas semester selanjutnya gak usah bayar, ini kamu IPK-nya masuk, ini beasiswa lagi gitu kan, gitu. Terus juga untuk anak muda ya untuk kegagalan itu coba aja terus gitu. Saya juga itu kan tadi saya cerita pernah nggak sampai lanjut gitu kan, ketika penglihatan nggak kuliah, tapi cari lagi di mana yang bisa kuliah itu. Terus juga S2 saya sempat 2 kali tes S2-nya di UI itu 2016 sama 2018 2 kali ke UI itu gagal gitu. Tapi ya apa saya ini aja masuk gitu. Ternyata PNS juga gitu. Gitu. Dan tidak kalah ya. Gitu. Jadi gini Mas Gali, kalau dalam konteks ini keterbatasan di Mas Gali sendiri kan sebagai penyandang disabilitas. Padahal keterbatasan kan tidak hanya fisik ya. Termasuk ketika misal yang alhamdulillah tidak punya disabilitas, tetapi mungkin mohon maaf nih kurang mampu untuk biaya sekolah dan lain-lain, itu juga masuk kategori itu ya Mas? Iya, tadi kan pengalaman saya kan awalnya bayar misalkan kesini itu beasiswa gitu kan, kayak gitu. Gitu. Yang penting kita ada kemauan, dan saya pun punya saudara nih anak yatim misalkan sepupu saya, dia bisa kuliah gitu. Dia bisa kuliah karena punya prestasi juga biasanya. Jadi nggak punya prestasi pun ya kita bisa berkarya apapun gitu. Yang penting itu prinsip saya dan yang saya lihat tuh, orang rajin tuh mengalahkan orang yang pintar tapi malas gitu. Jadi orang rajin tuh kalau dia punya kemampuan, potensi sekecil apapun, kalau dia rajin, sukses. Semangat dari dalam diri sendiri. Terus kemudian setelah semangat melangkah ya Mas Gali? Melangkah. Jangan sampai semangat, tapi diam. Semangat doang diam gitu ya. Setelah melangkah kalau mungkin sebagai seorang ada jalan ya. Tunjuk kemananya gitu. Dan ini sudah dibuktikan sendiri ya? Itu sebenarnya kan. Saya bukan kata siapa-siapa atau ngeliat orang, saya sendiri kan. Ya ini gitu. Tapi gini Mas Gali, mungkin sedikit menggali cerita gitu ya. Dengan kondisi Mas Gali yang seperti ini, apakah masih sering kontak dengan teman-teman sesama disabilitas gitu, atau gimana nih? Di Bogor kemarin juga saya yang sama ini PPDI kan, kemarin juga misalkan
diundang untuk di sebuah yayasan di sini untuk beberapa bulan lalu, 4 bulan lalu untuk ngasih motivasi ke teman-teman yang disabilitas. Kebetulan si yayasan ini dulu waktu zaman Pak Bima ngasih santunan untuk 1.000 disabilitas. Ya gitu, ya sebuah yayasan ini gitu. Jadi dia tahu dari Pak Bima, dulu Pak Bima cerita ke teman-teman disabilitas, saya punya asisten pribadi, punya buat notulen, nggak bisa lihat loh, gitu kan, memiliki yayasan ini kaget gitu kan, gitu kaget gitu, cerita gitu kan, dia memberikan santunan kaget gitu karena banyak yang tidak tahu kan kalau yang di belakang yang saya nulis laporan hasil rapat itu nggak bisa lihat gitu kan. Terus saya diundang lah berdasarkan info dari ketua PPDI Pak Hasan gitu. Itu Kang dulu juga beliau juga sempat ini juga waktu itu kan saya sebelum itu waktu pertama pindah ke Balai Kota juga diminta juga perpus, di situ kan ada braille dan ada juga teman-teman yang disabilitas suka kumpul di situ gitu kan, di ini untuk ngasih dari buku situ untuk ngasih dongeng gitu kan, kebetulan ke anak-anak SD yang nggak bisa lihat gitu dari buku perpus. Nah kebetulan ada ketua PPDI juga itu, ada Pak Hasan, dan kebetulan kemarin ini lagi waktu itu bilang kalau misalkan ini mau nggak kalau misalkan ngasih sharing gini ke disabilitas ini gitu kan. Ya saya tuh boleh aja kalau misalkan memang saya nanti waktunya pas, kata saya tuh memang saya nggak ini karena memang rapatnya memang banyak orang gitu kan, kita wali kota gitu kan, itu saya siap gitu, saya senang berbagi ke siapapun, ke masyarakat. Nah kemarin diundang 4 bulan lalu ke sana, ya ternyata yang datang itu dari disabilitas Jabodetabek dan orang tuanya. Kebetulan ya orang tuanya misalkan pada yang di luar mungkin karena penuh atau gimana ya, itu yang disabilitas itu dari berbagai jenis klasifikasi disabilitas, dari mental, netra, ini semua ada gitu, dan dari Jabodetabek ternyata gitu datang gitu kan. Nah itu yang menariknya gini, orang tuanya nanya ke tukang ojek saya kan yang ngantar juga ke sini, ini kok bisa, gimana sih kerjanya gitu orang tuanya gitu. Gitu di luar kan saya dapat info dari tukang ojek saya gitu, saya bingung sama siapa sih di Kota Bogor sendiri lah, nggak bisa ngelihat kok bisa sendiri, gimana caranya gitu. Terus yang nanya tukang ojek saya cerita ya kayak gitu, nanya-nanya gitu gimana sehariannya. Ya seharian saya bisa nyuci sendiri, cuci piring sendiri, kaget gitu, orang-orang kaget gitu. Orang kaget karena dia saya bisa bekerja, terus kaget juga karena itu gitu, saya ya ke masyarakat ya saya bisa gitu kata. Terus ya saya di masyarakat juga kan itu misalkan ikut ngaji, terus itu juga saya ngaji pakai braille. Terus sama ustadznya, misalkan ustadznya pakai ini Al-Quran biasa, saya pakai braille, nah bisa gitu kayak itu. Jadi tinggal dicek nanti gitu. Nah kayak gitu. Ya. Tapi sejauh ini nih Mas Galih ya, pernahkah misalnya nih secara pribadi Mas Galih di kontak, di DM misalnya gitu ya, ada mereka yang disabilitas mengeluh gitu ya, minta saran secara pribadi, pernah gitu? Wah itu mah sering ya? Ya dari awal saya tuh aktif yayasan, saya memang sering dan senang juga misalkan kalau ada yang disabilitas penglihatan yang baru itu ada yang dari yayasan itu, ada yang dari dokter gitu untuk ngontak saya gitu. Ada yang ini minimal saya ngasih motivasi, karena yang awalnya itu yang perlu dibangkitkan itu pas di awal doang gitu. Selanjutnya untuk melangkahnya itu sendiri gitu. Gitu. Itu tiap jalan orang-orang beda-beda gitu, dan potensi beda-beda. Jadi saya nggak bisa tuh kamu kesini, saya cuma ngasih ini aja gitu. Ini peluangnya di sini gitu. Nanti ya alhamdulillah kemarin terakhir juga ada tiba-tiba teman adik kelas saya yang dulu juga ya itu baru lulus sekarang dari kampus, ya nanyain itu ada peluang di Pemkot Solo dan kemungkinan dia berhasil lulus. Saya dalam konsultasi nanya dia ke saya gini gimana ya gitu kan, ya itu saya sharing, ya bagiin gitu. Jadi kalau yang itu ada gitu ya, kemarin juga kan saya
panggil gitu kan, yang dari yayasan yang di sini di Kota Bogor gitu. Ya. Itu selalu ada. Ini Mas Gali, berarti kalau seandainya nih nanti di luar sana WNB lovers dan para penonton semuanya, barangkali ada yang mau kontak langsung ke Mas Gali, boleh nggak? Atau gimana nih? Ya boleh, cuman ya itu karena mungkin saya kesibukan, kadang-kala saya juga ini nggak kebuka atau gimana gitu. Ya kayak gini di UNB misalkan lewat Bu Yani misalnya, kayak itu tadi kayak saya baru dulu lewat ketua PPDI Pak Hasan gitu dulu kan. Jadi memang kalau misalkan memang saya masyarakat pas nggak ini bisa lewat jalur-jalur, mungkin nanti ke UNB kesini nanya gitu, siap. ke ini gitu gimana gitu. Itu ini ada waktunya. Ya. Gitu. Tapi secara prinsip terbuka ya. Terbuka saya ya. Selama memang saya ini, karena ya orang berbagi itu kan dengan pengalaman ilmu itu gitu kan, motivasi gitu. Ya. Oke. Mas Gali tadi sangat menginspirasi ya apa yang sudah Mas Gali ceritakan, bagaimana suka dukanya tadi ya di pekerjaan. Barangkali buat sebagai penutup nih Mas Gali ya, adakah closing statement yang bisa disampaikan Mas Gali untuk para WNB lovers di sana? Silakan. Dalam hidup ini nggak ada yang sempurna, pasti aja ada kekurangannya dan ada kelebihannya gitu. Dimanapun kita berada, di posisi manapun, yang penting kita syukuri dan jalani, lakukan yang terbaik. Oke. Itu closing yang sangat menarik ya. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Kita jalani ya dengan penuh semangat ya, dan kita syukuri semua yang kita dapatkan pada hari ini, yang lalu dan yang akan datang. Dan selalu berpasrah diri ya. Mas Gali. Oke. Mas Gali Purnama, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga, sudah memberikan banyak inspirasi buat kita semua, buat WNB lovers dan para penonton sekalian. Lagi-lagi mohon maaf atas waktunya yang sudah tersita. Harusnya mungkin waktunya bersantai gitu ya. Mas Gali. Baik para WNB lovers, sampai di sini episode kali ini dalam rangka memperingati Hari Braille Internasional dengan mendatangkan tamu Mas Gali Purnama, seorang disabilitas penglihatan yang bekerja sebagai ASN di Kota Bogor. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Nusa Bangsa Solusi.